Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, bayangkan sejenak. Di balik tubuh yang kita lihat di cermin, di balik daging, darah, dan tulang, yang setiap hari kita rawat, ada sesuatu yang jauh lebih halus. Sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh tangan, tidak bisa ditangkap oleh mata, dan tidak bisa ditimbang dengan logika semata. Itulah ruh, sebuah rahasia besar yang sejak awal penciptaan manusia selalu menjadi tanda tanya. Bahkan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hakikat ruh, jawaban wahyu datang dengan kalimat yang singkat namun mengguncang. Ruh itu urusan Tuhanku dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Kalimat itu seakan menutup semua pintu pencarian, seolah Allah ingin mengingatkan kita, ruh adalah misteri yang tidak bisa dipahami dengan akal belaka, tetapi hanya bisa dirasakan dengan hati yang jernih. Namun para sufi, mereka justru menjadikan misteri ini sebagai jalan, bukan untuk membongkar rahasia Allah, tetapi untuk menyelami kedalaman diri. Sebab mereka percaya mengenal ruh berarti mengenal siapa diri kita sebenarnya, dan mengenal diri pada akhirnya adalah mengenal Tuhan. Ruh adalah cahaya yang ditiupkan Allah ke dalam jasad. Ia datang dari alam yang tinggi, lalu diturunkan ke dunia yang fana ini. Dan sepanjang hidup kita, ruh selalu merindukan asalnya. Ia ingin kembali ke cahaya. Ia ingin pulang. Kerinduan inilah yang sering kita rasakan dalam bentuk kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Rasa kosong, rasa sepi, rasa mencari sesuatu yang lebih besar dari dunia. Para sufi berkata, semua kegelisahan manusia sebenarnya adalah kerinduan ruh kepada Tuhannya. Ketika manusia hanya sibuk dengan jasadnya, dengan pakaian, harta, jabatan, dan semua kebutuhan duniawi, ia lupa memberi makan ruhnya. Maka yang terjadi adalah jiwa yang kering, hati yang hampa, dan hidup yang terasa berat meskipun segalanya tampak lengkap. Sebaliknya, ketika manusia mulai mengenali ruhnya, ia menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sebab makanan ruh adalah zikir, ibadah, cinta, dan pengenalan kepada Allah. Sufi memandang ruh seperti sebuah lautan luas. Kita semua berenang di permukaannya, tetapi hanya sedikit yang mau menyelam ke dalam. Padahal di kedalaman ruh itulah tersimpan mutiara paling berharga, cahaya ilahi yang tak ternoda. Dalam perjalanan ini, ruh bukan hanya satu lapisan. Ia memiliki tingkatan seperti tangga yang harus kita naiki. Dari yang paling kasar, yang terikat pada tubuh dan dunia, hingga yang paling halus, yang terhubung langsung dengan Allah. Setiap tingkatan ruh membuka pintu kesadaran yang berbeda. Namun sebelum masuk ke lapisan-lapisan itu, kita perlu menenangkan diri sejenak. Kita perlu bertanya, siapa aku sebenarnya? Apakah aku hanya tubuh ini? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di dalam diriku? Jika kita jujur pada hati, maka kita akan menemukan bahwa tubuh hanyalah wadah sementara, sedangkan ruh adalah inti yang sejati. Dan inti itu tidak akan pernah mati. Ia hanya berpindah alam, dari dunia menuju barzakh, lalu menuju akhirat, hingga kembali kepada Allah. Itulah sebabnya para sufi sering berkata, kematian bukanlah akhir, ia hanyalah perpisahan antara jasad dan ruh. Maka berbicara tentang ruh bukanlah membicarakan sesuatu yang jauh di langit. Ia ada di dalam diri kita, dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Kita hanya perlu menyadari keberadaannya. Disinilah perjalanan dimulai. Perjalanan yang akan membawa kita menyelami lapisan-lapisan ruh. Dari yang paling kasar hingga yang paling suci. Dari nafsu yang liar hingga cahaya ilahi yang murni. Perjalanan ini bukan sekadar ilmu, tetapi pengalaman batin. Dan setiap orang memiliki jalannya masing-masing, sesuai dengan kebersihan hati dan kesiapan dirinya. Maka mari kita buka hati kita. Kita tenangkan pikiran. Kita lepaskan kesibukan dunia sejenak, dan kita dengarkan dengan rendah hati. Sebab apa yang akan kita bahas bukan sekadar teori, melainkan rahasia perjalanan jiwa. Inilah pembahasan tentang ruh dalam pandangan sufi, sebuah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita, dari mana kita berasal,
dan kemana kita akan kembali. Setelah kita membuka pintu kesadaran tentang ruh, mari kita mulai perjalanan ini dari lapisan pertama, yaitu ruh jasmani. Ruh jasmani adalah ruh yang paling dekat dengan dunia. Ia ibarat api yang menyalakan tubuh, aliran listrik yang menghidupkan mesin. Tanpa ruh ini, tubuh hanyalah benda mati. Ketika ruh jasmani hadir, jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru bernafas, otak berpikir, dan seluruh indera berfungsi. Ia adalah jembatan antara jiwa yang halus dengan dunia yang kasar. Ia adalah pintu agar ruh-ruh lain bisa ikut bekerja melalui jasad. Karena itu, para sufi menyebut ruh jasmani sebagai amanah besar. Ia adalah titipan Allah yang sangat berharga. Setiap tarikan nafas, setiap denyut nadi adalah tanda bahwa ruh jasmani masih setia menjaga kita dalam kehidupan. Namun banyak manusia yang lupa menghargai keberadaan ruh jasmani ini. Kita sering menganggap enteng kesehatan, menyia-nyiakan tubuh dengan dosa, dan membiarkan hidup kita habis dalam kelalaian. Padahal tubuh ini hanya bisa berfungsi karena ruh jasmani masih menyala. Ruh jasmani juga mengingatkan kita tentang kefanaan. Ia hadir bukan untuk selamanya. Ada saatnya malaikat maut diperintah untuk mencabutnya. Dan ketika itu terjadi, tubuh yang tadinya hangat akan menjadi dingin, mata yang tadinya terang akan meredup, lidah yang fasih akan keluh, dan kita pun dipanggil pulang. Sufi memandang momen itu bukan sebagai akhir, melainkan peralihan. Ruh jasmani hanyalah ruh penghubung. Ketika ia dicabut, lapisan-lapisan ruh yang lain tidak musnah, tetapi berpindah alam. Mereka tidak lagi bisa berhubungan dengan dunia melalui jasad, namun tetap hidup dalam dimensi lain. Maka memahami ruh jasmani adalah memahami betapa berharganya hidup ini. Setiap pagi ketika kita bangun dan ruh masih dikembalikan ke jasad, itulah kesempatan baru. Setiap detik yang kita lalui adalah bagian dari perjalanan ruh. Para sufi mengajarkan agar kita selalu sadar, selama ruh jasmani masih ada, gunakan ia untuk mendekat kepada Allah. Gunakan ia untuk bersujud, berzikir, berbuat baik, dan menebar kasih sayang. Karena kelak ketika ia dicabut, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Ruh jasmani adalah pintu pertama. Pintu yang mengajarkan kita arti syukur. Tanpa ruh ini, tidak mungkin kita bisa menyelami ruh-ruh yang lebih halus. Karena itu, menjaga tubuh, menjaga nafas, menjaga hati dari kerusakan, semua itu bagian dari menghormati ruh jasmani. Sufi berkata, tubuh adalah kendaraan, ruh jasmani adalah pengemudinya. Jangan biarkan kendaraan rusak sebelum sampai pada tujuan. Maka mari kita renungkan, hari ini ruh jasmani kita masih ada. Ia masih memberi kita kesempatan untuk hidup. Pertanyaannya, sudahkah kita gunakan kesempatan itu untuk berjalan di jalan yang benar? Atau kita masih terlena dalam dunia yang fana? Ruh jasmani adalah permulaan perjalanan ruhani. Tanpanya kita tidak bisa melangkah. Namun dengannya kita bisa memilih apakah hidup kita akan jadi jalan menuju Allah atau justru jalan yang menjauhkan kita darinya. Setelah memahami ruh jasmani, kita melangkah lebih dalam menuju lapisan berikutnya, yaitu ruh nafsani. Ruh ini adalah ruh yang penuh gejolak. Dari sinilah lahir keinginan, syahwat, amarah, dan berbagai dorongan yang membuat manusia hidup aktif. Ruh nafsani adalah pusat dari segala rasa ingin memiliki, ingin berkuasa, ingin dihargai, dan juga ingin dicintai. Tanpa ruh nafsani, manusia tidak akan terdorong untuk mencari makan, bekerja, atau melanjutkan keturunan. Ruh ini adalah bagian yang menjadikan kita makhluk hidup yang bergerak dan berjuang. Ia ibarat api, bisa menghangatkan, bisa juga membakar. Tetapi disinilah letak ujian terbesar. Jika ruh nafsani tidak dijaga, ia akan berubah menjadi penguasa yang tiran. Nafsu yang tak terkendali akan menyeret manusia pada keserakahan, kesombongan, dan kezaliman. Dunia terasa sempit karena semua keinginan harus segera terpenuhi. Para sufi menggambarkan nafs seperti kuda liar. Jika ditunggangi dengan kendali, ia bisa membawa penunggangnya sampai tujuan dengan cepat. Tapi jika dibiarkan liar, ia akan menjatuhkan penunggangnya,
bahkan bisa menyeretnya ke jurang kehancuran. Karena itu, perjalanan sufi selalu dimulai dengan mujahadah, perjuangan melawan nafsu. Mereka berlatih menahan lapar, menahan marah, menahan syahwat, menahan keinginan-keinginan kecil yang seringkali menjauhkan dari Allah. Bagi mereka, mengendalikan ruh nafsani bukan berarti mematikan keinginan, tapi menempatkannya pada tempat yang tepat. Ruh nafsani memiliki banyak wajah. Kadang ia membuat kita rakus, kadang ia membuat kita malas, kadang ia membuat kita marah tanpa kendali. Tetapi pada saat lain, jika diarahkan, ia bisa menjadi kekuatan besar untuk kebaikan. Nafsu makan bisa berubah menjadi tenaga untuk beribadah. Nafsu cinta bisa berubah menjadi kasih sayang. Nafsu berkuasa bisa berubah menjadi kepemimpinan yang adil. Al-Quran sendiri membicarakan tentang nafs dalam beberapa tingkatan. Nafs al-ammarah bisu, yaitu jiwa yang memerintahkan pada keburukan. Nafs al-lawamah, jiwa yang menyesali kesalahan. Nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang dalam ridha Allah. Ruh nafsani bisa berada di tingkat paling rendah atau bisa naik menuju ketenangan, tergantung bagaimana kita menjaganya. Sufi berkata, siapa yang mengenal nafsnya, maka ia mengenal Tuhannya. Karena dalam proses menundukkan nafsu, manusia belajar mengenal kelemahan dirinya. Dan dalam kelemahan itu, ia menemukan kekuatan Allah. Ruh nafsani adalah cermin. Jika kita bercermin padanya tanpa membersihkan debu, kita hanya akan melihat wajah yang keruh. Tapi jika kita sabar membersihkannya, maka perlahan cermin itu akan memantulkan cahaya. Maka jangan musuhi ruh nafsani, kendalikanlah dia. Jadikan ia sahabat dalam perjalanan, sebab nafsu adalah tenaga, dan tenaga itu bisa membawa kita menuju Allah jika diarahkan dengan benar. Setiap kali kita marah, itu tanda ruh nafsani sedang bergejolak. Setiap kali kita serakah, itu tanda ia sedang menguji. Setiap kali kita merasa puas hanya dengan dunia, itu tanda kita lupa memberi arahan pada ruh nafsani. Maka jalan sufi adalah jalan kesabaran. Melatih diri sedikit demi sedikit, menundukkan keinginan-keinginan yang berlebihan, dan mengubah energi nafsu menjadi bahan bakar cinta kepada Allah. Ingatlah, ruh jasmani adalah pintu kehidupan, tapi ruh nafsani adalah pintu ujian, dan hanya dengan melewati pintu ujian inilah, manusia bisa naik ke tingkatan ruh berikutnya. Setelah melewati lapisan jasmani dan nafsani, kita masuk lebih dalam lagi, menuju ruang yang lebih halus, yaitu ruh ruhani. Jika ruh jasmani adalah sumber kehidupan fisik dan ruh nafsani adalah sumber gejolak nafsu serta emosi, maka ruh ruhani adalah ruh yang membawa kelembutan, cinta, dan ketenangan. Dari lapisan inilah lahir perasaan kasih sayang, empati, dan kerinduan kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada dunia. Ruh ruhani ibarat angin sejuk yang bertiup di tengah panasnya nafsu. Ia menenangkan hati, melembutkan jiwa, dan membuat manusia merasakan keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika ruh ruhani mulai aktif, manusia akan lebih mudah menangis karena kebaikan. Hatinya luluh ketika mendengar kalam Allah. Matanya berkaca-kaca ketika menyaksikan penderitaan orang lain, dan ia merasakan kebahagiaan bukan dari apa yang dimiliki, melainkan dari apa yang ia berikan. Para sufi sering menggambarkan ruh ruhani sebagai taman bunga dalam jiwa. Jika nafsu adalah padang pasir yang panas, maka ruhani adalah kebun yang dipenuhi aroma wangi dan kesejukan. Dari ruhani inilah tumbuh bunga cinta, bunga sabar, dan bunga syukur. Al-Quran mengingatkan kita, sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Hayat ini adalah gambaran ruh ruhani. Ia menemukan ketenangan bukan pada dunia, tetapi pada zikir. Ia merasa cukup bukan pada harta, tetapi pada rasa dekat dengan Allah. Ruh ruhani juga menjadi pintu awal menuju makrifat. Disinilah hati mulai terbuka pada cahaya. Zikir bukan lagi sekadar ucapan lisan, tetapi rasa yang hidup dalam dada. Ibadah bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi kerinduan yang mendalam. Sufi berkata, ketika ruh ruhani bangkit, maka seluruh hidupmu akan dipenuhi cinta.
cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sesama makhluk. Namun ruh ruhani ini juga lembut sifatnya. Jika hati terlalu keras, jika nafsu terlalu kuat, ia bisa tertutup, seperti cahaya lilin yang redup karena tertiup angin kencang. Karena itu, menjaga kebeningan hati menjadi syarat utama agar ruh ruhani tetap hidup dalam diri kita. Ruh ruhani adalah tanda bahwa manusia mulai mengenal dirinya yang sejati. Ia tidak lagi mencari ketenangan di luar, tetapi menemukannya di dalam. Ia tidak lagi mengejar kebahagiaan palsu, tetapi merasakan kedamaian yang hakiki. Ketika seseorang hidup dengan ruh ruhani, dunia tetap dijalani tetapi tidak lagi membelenggu. Ia bisa bekerja, bisa bergaul, bisa memiliki harta, namun hatinya tetap damai karena ia tahu semua itu hanyalah titipan. Ruh ruhani mengajarkan bahwa hidup yang indah bukan karena kita memiliki segalanya, tetapi karena kita merasa cukup bersama Allah. Maka perjalanan kita semakin jelas. Ruh jasmani memberi hidup pada tubuh. Ruh nafsani menguji kita dengan keinginan, dan ruh ruhani membawa kita pada kelembutan, pada cinta, dan pada rasa damai yang sejati. Dari sinilah kita mulai menapaki jalan yang lebih dalam, menuju lapisan rahasia, yaitu ruh sirri. Ruh sirri disebut juga ruh rahasia. Ia tidak tampak, tidak dapat diukur, bahkan sulit dijelaskan dengan kata-kata biasa. Para sufi menggambarkannya sebagai cahaya tipis yang terletak di kedalaman jiwa, tempat bersemayamnya bisikan paling jernih dari Tuhan. Kalau ruh jasmani bekerja dengan tubuh, ruh nafsani dengan emosi, dan ruh ruhani dengan cahaya kesadaran, maka ruh sirri bekerja dalam diam. Ia adalah sisi terdalam yang membuat manusia bisa tiba-tiba merasa dekat dengan sesuatu yang tidak terlihat, atau tiba-tiba menangis tanpa sebab ketika mendengar nama Allah. Itu adalah getaran sirri yang bergerak. Bayangkan sebuah samudera luas. Ruh jasmani ibarat ombak di permukaan. Ruh nafsani ibarat arus yang bergerak di bawah. Ruh ruhani ibarat cahaya bulan yang menyinari, sedangkan ruh sirri adalah kedalaman samudera itu sendiri. Ia tenang, sunyi, dan hanya bisa disentuh oleh mereka yang mau menyelam jauh meninggalkan riuhnya dunia. Para sufi meyakini ruh sirri adalah ruang pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Di sinilah doa berubah menjadi zikir, dan zikir berubah menjadi fana. Seseorang yang bisa menyentuh ruh sirrinya akan menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat, melainkan tentang apa yang terasa di balik kesunyian batin. Ruh sirri tidak bisa dibuka dengan ilmu, tidak bisa dipaksa dengan logika. Ia terbuka ketika hati menjadi jernih, ketika nafsu terkendali, dan ketika seseorang ikhlas menyerahkan dirinya sepenuhnya. Itulah sebabnya para wali sering digambarkan sebagai orang yang sederhana, tenang, tapi memiliki pancaran aura yang dalam, karena di balik tubuh mereka yang fana ada sirri yang sedang bersinar. Dan yang terakhir adalah ruh qudsi. Ruh qudsi adalah puncak dari segala lapisan ruh. Jika ruh jasmani mengikat kita dengan dunia, ruh nafsani mengikat kita dengan rasa, ruh ruhani mengikat kita dengan cahaya kesadaran, ruh sirri mengikat kita dengan rahasia batin, maka ruh qudsi mengikat kita dengan Allah secara langsung. Para sufi menggambarkannya sebagai percikan cahaya ilahi yang ditiupkan ke dalam diri manusia. Ia bukan milik manusia sepenuhnya, melainkan titipan, sebuah bagian dari keagungan Tuhan yang hadir, agar manusia tidak pernah benar-benar terpisah darinya. Ruh qudsi adalah sisi paling murni, yang tidak ternodai dosa, tidak terikat hawa nafsu, tidak kotor oleh dunia. Ia selalu suci, selalu bersinar, hanya saja sering tertutup oleh kabut ego, keangkuhan, dan kelalaian. Saat seorang sufi berhasil melewati tirai nafsu dan menyelam ke kedalaman diri, ia akan bertemu dengan cahaya ruh qudsi ini. Dan di sanalah ia merasakan fana, lenyapnya diri dalam kehadiran Allah. Banyak kisah para wali yang ketika berbicara, ucapannya terasa menembus hati, penuh hikmah, dan seolah bukan berasal dari dirinya sendiri. Sufi percaya,
Itu bukan karena kecerdasan pribadi, melainkan karena Ruh Qudsi sedang memancar. Ruh Qudsi juga yang membuat manusia selalu punya kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Kerinduan untuk pulang, kerinduan untuk kembali kepada asalnya. Meskipun manusia sibuk dengan dunia, dalam kedalaman Ruh Qudsi ada bisikan halus. Engkau berasal dari Allah dan engkau akan kembali kepadanya. Inilah sebabnya para sufi mengatakan bahwa perjalanan spiritual bukanlah perjalanan mencari sesuatu yang asing, melainkan perjalanan kembali. Kembali pada ruh yang suci, kembali pada cahaya asal, kembali pada sang pemilik ruh. Ruh Qudsi adalah jawaban akhir dari pencarian panjang manusia. Ia adalah pintu menuju ma'rifatullah, pengenalan sejati kepada Allah. Dan ketika seseorang sudah tersentuh oleh Ruh Qudsi, ia tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Segalanya menjadi tanda, segalanya menjadi cermin, segalanya menjadi jalan menujunya. Sobat Rumi, bila engkau sampai di sini, silakan tuliskan angka 99 di kolom komentar. Mengapa 99? Karena angka ini melambangkan Asmaul Husna, 99 nama indah Allah yang memancar ke dalam semesta dan ke dalam ruh manusia. Dengan menuliskan angka 99, kita tidak sekadar mengetik angka, tapi mengingat bahwa di balik perjalanan ruh, dari jasmani hingga qudsi, ada sang pemilik nama-nama agung yang selalu hadir, membimbing, dan menuntun kita pulang. Angka 99 adalah simbol bahwa segala jalan ruh pada akhirnya bermuara pada Allah, yang memiliki nama-nama yang tak terhingga, namun dipadatkan menjadi 99 sebagai tanda kasihnya kepada hamba-hamba yang ingin mengenalnya. Sobat Rumi, perjalanan ruh adalah perjalanan kembali ke asal. Kita dimulai dengan ruh jasmani yang menghidupkan tubuh, lalu bergerak melalui ruh nafsani yang menuntun rasa, naik ke ruh ruhani yang memancarkan cahaya, menyelam ke ruh sirri yang menyimpan rahasia, hingga akhirnya menyentuh ruh qudsi, cahaya ilahi yang tak pernah ternoda. Semua lapisan ruh ini bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang mengajarkan kita bahwa hidup adalah perjalanan berlapis. Kita berjalan di dunia, merasakan suka duka, merenungi cahaya, mendengar bisikan rahasia, hingga akhirnya menyadari bahwa tujuan akhir kita adalah kembali kepadanya. Semoga dengan memahami 5 jenis ruh menurut para sufi, kita semakin sadar bahwa diri ini bukan hanya jasad, bukan hanya nafsu, tapi juga cahaya dan rahasia yang senantiasa merindukan sang pemilik kehidupan. Dan ketika saatnya tiba, kita pun akan kembali membawa ruh kita kembali ke hadiratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.